wajah baru nih di ibadah kita kali ini Kak Delisa. Iya Kak Siska. Yuk kita kenalan dulu yuk sama wajah barunya adik-adik sekolah minggu. Yuk silakan perkenalkan dirinya. Iya, namaku Amelia. Panggilnya Amel. Wah, namanya cantik ya adik-adik sekolah minggu Kak Delisa. Iya cantik Kak. Selamat datang Amel di ibadah kita kali ini. Terima kasih kakak. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Nah Kak Delisa, Iya Kak Siska. kita kan mau memuji Tuhan nih, ya kan Amel? Iya. Nah sebelum kita memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita, yuk kita nyanyikan lagu yang dinyanyikan Amel tadi Kak Delisa. Oke Kak. Apa Kak Delisa judulnya? Oh sukacitaku. Mari kita bernyanyi. Sukacitaku pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pom 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita akan saat teduh. Kita duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita saat teduh. Amel? Ya kakak. Amel suka nggak ikut mama papanya kalau pergi? Enggak ah, takut. Kenapa tak suka? Takut corona kakak. Nah, kalau mengikut Yesus, suka dak? Suka dong, aku mau ikut. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ayo teman-teman, kita nyanyikan ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertempat tinggi dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini di pagi hari yang cerah ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir.
Berkati Tuhan adik-adik sekolah minggu kami yang melaksanakan ibadahnya dari rumah. Berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, agar senantiasa bersuka cita untuk melakukan pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkan kami ya Bapa, agar kami layak menerima setiap berkat dan rahmat yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Terimalah Tuhan doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat pujian Sonang di Lambung Yesus. Kak Del, Apa Kak Siska? apa sih artinya sonang di lambung Yesus? Nah adik-adik, artinya sonang di lambung Yesus itu adalah ketenangan dan keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Untuk itu, marilah kita senantiasa memuji dan menyembah Tuhan Kak Siska. Wah, Amel dengar kan? Dengar kakak. Bagus. Nah, yuk adik-adik kita angkat lagu pujiannya. Ayo. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabian, lau manda potoni, totong di johon Yesus, sairo maho tua, kadiwan haulomon, jarang posia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabian, lawan dapotoni. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan epistel kita minggu ini. Epistel kita minggu ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kakak ulangi ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kita baca secara bergantian, iya kan Amel? Iya kakak. Iya, kemudian di ayat terakhir kita baca bersama-sama ya Kak Del dan Amel. Iya Kak Siska. Oke. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita baca secara bersama-sama ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan membaca ayat hafalan kita pada minggu ini yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Kakak ulangi ya. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi ya. 2 Timotius 3 ayat 12.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, adik-adik, kita mau melihat video kawan-kawan kita yang menghafal ayat hafalan pada minggu yang lalu. Yuk. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Terima kasih. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Nah, adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, adik-adik, kakak tunggu video dan fotonya ya. Oke kakak. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya kan Amel? Iya, yang bawa firman hari ini siapa kak? Wah, siapa ya adik-adik? Ada Inang Pendeta Renti dan kakak Fioni loh adik-adik Amel. Oh, wah hebat, itu bagus pasti ceritanya kak. Pastinya adik-adik jika mau dengarkan firman Tuhan, duduk manis, diam, jangan ribut ya seperti Amel, ya kan Amel? Iya, yang rapi ya, jangan ada yang main HP ya teman-teman. Iya bener. Nah, kita mau angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 Satu kali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 Iya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam ibadah online sekolah minggu kami. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengajarkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita di sekolah minggu kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai dengan 50, demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas,
salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan cerita dari kakak kita, Kak Fioni. Oleh karena itu kita duduk manis ya, biar sama-sama mendengarkan cerita. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak di cerita sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau adik-adik lihat dulu nih beberapa gambar di sini, oke? Nah, dari gambar-gambar itu, apa adik-adik pernah membuli atau mengganggu atau mengusili? Atau jangan-jangan adik-adik pernah nggak jadi orang yang mengusili nih, yang mengganggu temannya buat temannya nangis? Pasti nggak pernah kan? Adik-adik semua pasti anak Tuhan yang luar biasa, yang tidak mungkin mengganggu temannya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang selalu diganggu oleh temannya, tapi dia tidak pernah membalas. Adik-adik pasti penasaran kan? Nah, adik-adik duduk yang rapi, pasang telinganya, dengerin kakak cerita, oke? Nah, di suatu hari, di suatu sekolah, ada seorang anak laki-laki yang setiap berangkat ke sekolah selalu senyum, selalu baik sama teman-temannya. Tapi adik-adik tahu nggak? Tiap di sekolah, dia selalu digangguin. Buku-bukunya dijatuhin, kepalanya ditoyor. Kalau dia mau main, teman-temannya nggak kasih izin. Pokoknya teman-temannya pada jahat sama dia. Sampai adik-adik tahu, suatu hari kacamata anak ini sampai dipatahin adik-adik. Wah, adik-adik coba bayangin kalau adik-adik jadi anak yang kacamatanya dipatahin itu. Pasti adik-adik sedih kan? Nah, suatu hari anak baik ini pergi ke sekolah adik-adik. Terus di sekolah dia lihat, loh kok kursi yang ada di sebelahku kosong ya? Kemana temanku yang selalu ada di sebelahku itu? Akhirnya anak ini pun bertanya pada gurunya, "Pak, kemana sih teman yang ada di sebelahku itu? Kok beberapa hari ini dia nggak masuk ya?" Bapak guru pun berkata, kalau anak tersebut masuk rumah sakit adik-adik, tangannya patah. Adik-adik coba bayangin, kalau ada teman adik-adik yang bandel, yang nakal, yang suka ganggu, tiba-tiba nggak masuk sekolah, kira-kira adik-adik bakal jenguk atau bakal bodoh amat? Ya udah biarin, siapa suruh kamu nakal? Anak ini malah pergi ke rumah sakit dan bawa bola.
Dia bilang, semoga kamu cepat sembuh ya, supaya kita bisa main bareng. Hati anak yang selalu mengganggu anak baik ini merasa sedih adik-adik. Wah, selama ini padahal aku terus mengganggu dia, terus mengejek, terus mengusili, tapi dia gak pernah balas perbuatanku. Bahkan waktu aku sakit begini, dia datang jenguk aku. Mulai hari itu, kedua anak tersebut berteman dengan baik. Adik-adik tahu, ternyata kebaikan mampu mengalahkan kejahatan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, adik-adik pasti tahu kan sifat-sifat apa sih yang Tuhan suka dari anak-anaknya? Apakah sikap yang mengganggu teman, yang mengusili, yang berbuat nakal, atau malah sikap yang baik hati, mudah memaafkan, selalu berbuat baik? Nah, dari cerita tadi, kakak punya tugas nih. Kakak mau adik-adik buat seperti ini, gantungan. Isinya adalah kira-kira sifat apa ya yang Tuhan suka dari anak-anak Tuhan. Misalnya, di sini kakak buat rajin, terus ramah. Tuhan suka anaknya rajin kan adik-adik? Adik-adik juga rajin pastinya kan? Nah, adik-adik buat kayak gini. Caranya adik-adik potong dari karton bentuk love seperti ini, buat banyak-banyak ya. Terus nanti adik-adik tulis. Misalnya kita buat baik. Nih, seperti ini, terus nanti adik-adik tempel di karton yang berbentuk bulat seperti ini. Buat sebanyak dan serapi mungkin sampai hasilnya seperti ini ya, supaya bisa digantung. Nah, adik-adik, cerita kita sampai sini dulu ya. Kakak berharap kakak dan adik-adik semua punya sifat yang mudah memaafkan, yang baik hati, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan selalu melakukan kebaikan. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik sekolah minggu tadi sudah dengar? Iya, cerita dari kakaknya ya. Nah, dengan cerita tersebut kita mau diingatkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun ketika dia ditangkap, ketika dia dikhianati oleh muridnya, dia tetap mengasihi. Dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Dia tetap melakukan yang baik. Dia tetap berbuat mengasihi. Dia tetap menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang sudah menjahati dia. Cerita dari Kak Fioni tadi, kamu bisa lihat anak Tuhan harus bisa begitu. Walaupun sudah dibully, walaupun sudah diejek, walaupun sudah diganggu, walaupun sudah dihina, jangan balas. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Lakukan terus yang baik. Anak Tuhan akan dimampukan Tuhan untuk melakukan yang baik. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, ayo kita sama-sama nih mau seperti Tuhan Yesus, mau seperti yang dilakukan anak yang baik dalam cerita kakak Fioni tadi. Ayo kita sama-sama melakukan yang baik kepada siapapun juga. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak
terang Tuhan. Dimanapun kita berada, kepada siapapun kita tetap melakukan yang baik. Nggak ada yang sulit untuk melakukan yang baik, asal kita mau belajar dari firman Tuhan. Lihatlah Kristus, jadilah apa yang ditunjukkan Kristus itu menjadi contoh untuk kita. Lakukanlah, jangan hanya katakan kamu anak sekolah minggu yang percaya pada Kristus, tapi kamu tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Kristus. Anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan melakukan seperti apa yang ditunjukkan Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita beramai-ramai melakukan yang baik kepada siapapun juga, dimanapun juga. Mulai hari ini ya, jangan mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena dengan cara itulah kamu menunjukkan bahwa kamu adalah anak-anak sekolah minggu Kristen yang cinta kepada Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena firman Tuhan yang begitu indah mengajarkan kami pada hari ini. Ketika Yesus yang ditangkap pun tetap mampu menunjukkan yang baik. Ketika Yesus dihianati pun dia tetap mampu menunjukkan kasih-Nya. Kami mau seperti Tuhan Yesus yang menunjukkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Kami tidak mau membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mencintai kebaikan dan melakukan yang baik dalam kehidupan kami setiap harinya. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami dari mulai masa kecil kami untuk melakukan yang baik. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan mengajarkan kami sehingga kami mampu menunjukkan di tengah-tengah dunia ini bahwa kami adalah anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan melakukan yang baik seperti contoh yang sudah diberikan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami ini, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang manis-manis, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak Pioni. Nah, Amel, dengar Ya, gak tadi Kak. cerita kakaknya? Dengar kakak? Wah, hebat ya. Ya, tadi pesannya adalah tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya kita juga harus mengasihi orang lain. Wah, hebat ya Amel ya. Terima Hebat ya Kak kasih. Siska ya. Hebat. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan seperti tadi cerita kakak kita. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1. Ya, adik-adik sekolah minggu,
kita akan menutup ibadah kita, karena tadi kita sudah puji Tuhan melalui doa dan nyanyian, kita juga sudah belajar dari firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Ini di bawah. Di bawahnya di mana, Bang? Sebab mereka sama tahu apa yang mereka bikin. Nanti kan tertutup dibikin si Moses pakai apa? Bisa, dioperasi bentar, dioperasi. Ini saya.